may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din fa innal ilma bitta'allum. Wa qala aidan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama di subuh pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pada detik ini masih memberi kesempatan kepada kita, kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di subuh pagi hari ini. Masya Allah, tidak semua bisa bangun nih ya. Jadi bangunnya subuh ini nggak melihat karena lebih muda, lebih sehat, nggak ada jaminan. Maka kita bersyukur, andai kan kita tahu 2 rakaat ya, 2 rakaat fajar itu langsung diberikan kepada kita ya, itu Masya Allah Bu, sekali aja udah cukup tuh ya. Pahalanya Pak, pahalanya itu seisi bumi dan langit. Nah kalau itu kemudian dikasih sekarang itu kira-kira gimana Pak? Bingung kita. Bukan bingung, mati mikirin. Lah 1 kali 2 rakaat saja sudah seperti itu. Nah cuman persoalannya kan kita masih disembunyikan Allah ya. Nah itulah kemudian kita harus beriman dengan yang gaib itu ya. Orang-orang beriman itu ya alladzi ya, sebagaimana surat Al-Baqarah itu ya, termasuk beriman kepada yang gaib, yang masih belum terlihat, termasuk pahala, termasuk dosa juga belum terlihat. Nih, kalau dosa juga diperlihatkan begitu melakukan maksiat, jendol gitu di muka gitu, wah nggak ada yang maksiat lagi, betul nggak Bu? Nah inilah iman, inilah iman. Makanya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa famay ya'mal mithqala dzarratin khaira yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Sekecil apapun amal perbuatan yang kita perbuat akan diperlihatkan Allah kelak. Al-Qur'an ini janji Allah, pasti apapun amal ibadah itu, baik ataupun buruk ya, baik ataupun buruk pasti diperlihatkan. Baik Bapak Ibu, tidak lupa juga sholawat beserta salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebagaimana pembicaraan pengurus Masjid Al-Hikmah ini kemarin telepon lewat perantaraan Pak Syam ya, Pak Syam untuk minta kepada saya untuk menggantikan ya, almarhum, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya untuk melanjutkan beliau. Memang sebagaimana kajian yang saya sampaikan di Masjid Ittihadul Muhajirin itu, saya membawakan kitab Bidayatul Mujtahid, juga fikih juga. Fikih Bidayatul Mujtahid ini karangan Ibnu Rushd ya. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini dikarang oleh Al-Imam Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd Al-Andalusi. Jadi Ibnu Rushd ini lahir di Spanyol Pak sekarang, Andalusia, jauh Pak. Alhamdulillah saya udah sampai sana, nginjek-nginjek di sana, termasuk di Cordoba ya. Nah dengan izin Allah itu, dengan izin Allah dari Belanda terbang ke Spanyol. Masya Allah Pak, peninggalan umat Islam 700 tahun yang lalu itu masih Pak, kaligrafi, relief itu masih terlihat sekarang, walaupun di sana juga sudah ada patung Maria, Bunda Maria, sekarang jadi katedral ya. Nah, kita sangat sedih gitu kan melihat keadaan umat Islam. Sejarah umat Islam itu udah jaya 700 tahun, habis tinggal nama, tinggal bekas-bekasnya saja. Adzan udah nggak kedengeran, cari masjid udah susah gitu kan. Nah itulah makanya kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita, kalau kita sudah nggak ada ilmu, nggak ada kajian, nah kemudian berbuat tanpa ilmu ya, cari apa saja berbuat tanpa ilmu ya, akhirnya apa? Persaingan yang nggak sehat, karena tidak disertai ilmu.
apapun itu, politik, bekerja, ya, dagang, apapun. Nggak tahu ilmunya, dagang, akhirnya bohong. Oh, udah ditawar sekian, bohong tuh. Itu dosa. Di antaranya seperti itu. Nah, kali ini saya ingin sampaikan, mungkin saya ambil tematik saja. Ini persoalannya tadi sudah disebut bahwa ini sholat kita, perilaku sholat kita, tata cara sholat kita, terutama berjamaah ini seperti apa. Nah, ini kita jelaskan. Kalau berjamaah hanya kita sendiri, kemudian cuma 2 orang gimana? Kemudian 3 orang bagaimana? Nah, kalau banyak gak ada masalah yang sudah kita lakukan ini. Nah, di kitab Bidayatul Mujtahid ini dijelaskan disertai hadis Rasulullah. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah kemudian dibahas oleh para ulama. Jadi tidak hanya sekedar fikih saja, ya, hadisnya disampaikan, kemudian hadisnya itu kemudian dibahas. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pada fasal yang ketiga, yang mudah-mudahan nanti kalau bapak-bapak punya, yang terjemah sudah ada. Ini gundul, nggak ada harokat, murah harganya, ada yang kuning itu murah, itu ada 3 jilid, ada 3 jilid itu, Pak. Baik, al-faslu salisu fi maqamil ma'mum minal imam. Jadi fasal ini menjelaskan tempat makmum, ya, beserta imam, wal ahkamul khassah bil ma'mumin, dan hukum-hukum secara khusus bagi makmum. Jadi ini bicara tentang bagaimana seharusnya, di mana dia ketika sholat berjamaah, ya, sholat kita ini. Nah, nanti insyaallah selanjutnya kita mulai wudu, batalnya wudu seperti apa, ya, nanti kita bahas. Baik, ada masalah ini, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Ittafaqa jumhur ulama ala anna sunnatal wahidul munfaridi. Sepakat para jumhur ulama, ya, mayoritas ulama, ya, jumhur ulama itu siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi. Jadi 3 itu udah jumhur, ya, walaupun tanpa Imam Hambali. Jadi kalau udah 3 imam itu sepakat, ya, itu pendapat yang kuat. Apa kata jumhur ulama? Ala anna sunnatal wahidil munfaridi, sunnahnya, ini sunnahnya dia, bagi seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah sendiri, ya, jadi imam sendirian, itu makmumnya ayyakuma an yaminil imam. Jadi ya, jamaah ada 2 orang, ya, imam, ya, tergantung nanti dipilih. Ya, ini biasanya dorong-dorongan. Nah, imam ini sebenarnya yang lebih afdal memang ustadznya sini gitu, ustadznya sini gitu. Ya, ustadz dari sono saya lebih wajib di Ittihadul Muhajirin. Jadi untuk imam itu seharusnya imamnya sini dulu, itu lebih afdal. Baik. Jadi saya ingin menjelaskan, kalau kita mau berjamaah dan itu jumlahnya cuma 2 orang, 1 imam, 1 makmum, ya, maka tempat berdiri makmum itu berada di sebelah kanan, sebelah kanannya, Pak. Jadi bukan di belakang, tapi di samping kanan, sejajar, Pak. Jadi bukan begini. Apa batal? Enggak, tapi enggak sunnah. Jadi tata caranya berdasarkan nanti hadis Rasulullah. Jika kamu sholat berjamaah dan hanya 2 orang, ya, 1 imam 1 makmum, maka tempat makmum di sebelah kanan imam. Itu yang disepakati oleh para jumhur ulama. Ayyakuma an yaminil imam. Kenapa harus di kanan? Li subuti dzalika min hadisi Ibnu Abbas. Dasarnya apa? Dasarnya hadis. Hadis dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Wa ghairihi, termasuk yang lain. Wa ghairihi ini siapa? Hadisu Ibnu Abbas radhiyallahu anhum rawahu Ahmad wan Nasa'i. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Baik. Wa annahum in kanu, sesungguhnya mereka, ya, salah
siwal imam qamu wara'ahu. Kalau kita berjamaah ya 3 orang selain imam, 3 orang selain imam, berarti 4 orang Pak ya, 3 orang selain imam, jadi salah satu siwal imam qamu wara'ahu. Imam di belakangnya 3, jadi 4 orang langsung berderet 3. Wakhtalafu, nah ini jadi ada ittafaq sepakat, ada wakhtalafu ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Berbeda pendapat. Kalau udah berbeda pendapat nggak perlu ribut ya, nggak ada yang paling benar, ikhtilaf namanya ya. Kalau ikhtilaf seperti ini maka harus disikapi boleh jadi berbeda antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Berbeda di mananya? Idza kana snaini siwal imam, 3. Yang berbeda itu kalau orang 3 ya, 3 orang termasuk imam tadi, jadi 2 orang selain imam, hanya 3. Kalau 4 jelas sepakat di belakang. Fadhahaba Malikun wasyafi'i, berpendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, ila annahuma yakumani khalfal iman. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, kalau ada 2 orang yang bermakmum maka dia berada di belakang imam. Satu pendapat. Tapi waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ya, Imam Hanafi, wa ashabuhu, dan pengikutnya Imam Hanafi di daerah tertentu, ada pengikut Imam Hanafi di Irak sana, wal Kufiyun, dan penduduk Kufah, bal yakumul imam bainahuma. Jadi runtutannya begini. Tadi kalau pertama imam ya, baik kita sholat sendiri atau apa tadi sholat sendiri, tiba-tiba ada makmum di kita, langsung di sebelah kanan Pak, sebelah kanan ya, sebelah kanan, duduknya sebelah kanan. Kemudian kalau ada datang lagi, nah untuk Imam Syafi'i dan Imam Malik yang sudah di kanan tadi sudah tahu ada yang datang lagi, dia mundur. Jadi yang satu tadi sudah ada di belakang, dia mundur. Itu prakteknya. Jadi jangan nunggu nanti sampai ini Pak, boleh mundurnya seketika itu mundur, atau ketika setelah tahu ya ada makmum yang lain, ketika rukuk kemudian mundur, boleh. Jadi posisi mundur seketika itu, begitu ada datang yang satu lagi langsung mundur. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, karena harus di belakang ya. Yang kedua pendapat Abu Hanifah tadi, Imam Hanafi dan termasuk pengikutnya, tetap berada antara imam. Jadi makmum tadi pertama di tengah, di sebelah kanan, makmum yang kedua di sebelah kiri, nggak perlu mundur. Dua-duanya benar Pak. Jadi nggak boleh harusnya mundur, nggak boleh. Ini pendapat, karena pendapatnya ada 2. Jadi kalau bicara jalan nggak boleh ke Ittihadul Muhajirin ini hanya lewat sini ya, masih ada jalan yang lain. Cuman persoalannya jalan sekarang banyak di portal ya Pak ya. Jadi saya tadi nanya-nanya juga, kalau lurus nggak bisa katanya, sebelah kanan. Jadi sebenarnya fikih memberikan keleluasaan Pak, memberikan pilihan ya. Jadi jelas masalah berjamaah saja di sini sudah ada ikhtilaf. Kalau makmumnya 2, boleh di belakang dengan mundur, boleh diem saja berada di antara imam. Dua-duanya itu boleh ya, itu pendapat. Nah yang paling penting Pak, yang paling penting adalah mengetahui apa yang menyebabkan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dengan Imam Hanafi dan mengikutnya berbeda. Imam Syafi'i mundur, Imam Hanafi tetap. Nah ini yang paling penting Pak, apa yang penyebabnya itu?
Nah ini supaya bapak-bapak ini ngajinya benar, jangan kata ustaz. Jadi jangan kata ustaz kalau kajian sama saya ini, jangan kata ustaz, karena saya mengambil referensi dari kitab yang ditulis oleh ulama. Wasababu fi ikhtilafihim, sebab-sebab perbedaan di antara mereka, antara Syafi'i, Maliki dan Imam Hanafi terkait dengan praktek atau tata cara bermakmum tadi, itu ternyata anna fi dzalika hadisaini muta'aridain, Pak. Ditemukan ada dua hadis yang dua-duanya antara satu dan yang lain itu ada muta'aridon. Muta'aridon itu kontradiksi. Jadi ada titik tolak belakang begitu. Yang satu begini, yang satu begini. Ya. Ahaduhuma, salah satu hadisnya, hadisun Jabir bin Abdullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, yaitu huwa Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Ka'ab bin Ghanim bin Ka'ab bin Salmah al-Ansari as-Silmi, ya. Jadi di sini hadis itu berbunyi kumtu an yasari Rasulillah. Hadisnya begitu. Satu ketika aku berjamaah dengan Rasulullah. Rasulullah juga pernah sholat sendiri. Kemudian saya berjamaah an yasari Rasulillah. Aku berada di sebelah kiri Rasul. Ya, saya bermakmum dengan Rasul dan saya saat itu berada di sebelah kiri. Begitu saya datang langsung di sebelah kiri. Ya. Fa akhadhani bi yadayhi. Maka kemudian Rasulullah memegang tanganku. Meraih fa akhadhani. Ya, di sini fa akhadha bi yadayhi. Kemudian Rasulullah memegang tanganku. Ya. Fa'daroni, kemudian memindahkanku. Setelah dipegang tanganku, kemudian Rasulullah fa'daroni ini menariknya hatta aqamani an yamini. Jadi Rasulullah memegang tangan, kemudian itu si siapa, Jabir, diputer, dipindah sebelah kanan. Jadi diambil, diraih tangannya, dipegang, kemudian ditarik. Fa'daroni hatta aqamani an yamini, sehingga aku berdiri di sebelah kanan Rasulullah sendiri. Nah, jadi ini dalilnya, Pak. Dalilnya yang kalau berjamaah satu orang adanya di sebelah kanan. Disepakatin ini, dasarnya ini, hadis ini. Ya, hadis ini. Jadi tahu ceritanya gitu. Baik. Summa jaa Jabir bin Sakhr. Kalau yang pertama tadi kan Jabir juga tapi bin Abdullah. Ini dua Jabir, bapaknya beda. Datang juga setelah Jabir bin Abdullah, sama-sama kemudian datang bermakmum dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa jaa Jabir bin Sakhr. Fatawaddoa, dia berwudu. Summa jaa, kemudian dia datang. Faqama an yasari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berdiri di sebelah kiri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama tadi si Jabir bin Abdullah berada di kiri, dipindah Rasul sebelah kanan. Ini Jabir bin Sakhr langsung di sebelah kiri. Fa akhadha bi aidina jami'a. Maka kemudian Rasulullah melihat itu, diraihlah ya tangan kami, bi aidina jami'a, fa akhadha bi aidina jami'a. Kemudian Rasulullah memegang dua tangan kami, ya, tangan kami secara bersamaan begitu, jami'a. Fadafa'na hatta qumna khalfahu. Kemudian beliau mendorong kami, fadafa'na hatta qumna, sehingga kami berdiri khalfahu, di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis pertama yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik pakai hadis ini. Tapi kan ikhtilaf tadi, Pak, ya. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika berjamaah makmumnya hanya dua, langsung di belakang. Tapi ntar dulu, jangan ini yang dipegang. Masih ada hadis yang kedua.
Wal hadisus tsani, hadis yang kedua, hadisu Ibnu Mas'ud, hadis dari Ibnu Mas'ud, annahu shalla bi Alqamah wal Aswad. Nama orang nih Pak. Jadi Abdullah bin Mas'ud sholat dengan Alqamah dan Al Aswad. Alqamah saya nggak tahu Alqamah apa, Alqamah yang sering kita ceritakan itu. Faqama wasatohuma, berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah juga pernah sholat, ya, di situ ada Alqamah dan Al Aswad. Faqama, kemudian berdiri, wasatohuma, di antara, berdiri di tengah antara Rasulullah tadi, belah kanan belah kiri. Wa asnadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua hadis ini. Di sisi lain Rasulullah membiarkan ketika ada dua orang makmum tadi berada di antara beliau, ya, di tengah-tengah tadi, wasatohuma, jadi di tengah-tengah keduanya, dan ini disandarkan kepada Nabi. Tapi hadis yang pertama Rasulullah mendorong. Dua hadis inilah Pak yang kemudian memicu, ya, menyebabkan ada perbedaan tata cara terkait dengan makmumnya cuma dua. Kalau makmum satu sepakat, ya, di kanan, makmum tiga sepakat langsung di belakang. Tapi yang dua nih ada dua model. Jadi kita tahu nih. Jadi ada dua model. Baik. Qala Abu Umar, wakhtalafa ruwatul hadis. Ternyata Abu Umar ini mengatakan bahwa ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat terkait dengan perawi hadis. Fa ba'duhum auqafu, terkait hadis yang kedua, Pak. Karena hadis yang kedua ini menceritakan Alqamah dan Aswad, yang posisinya beliau ini sebagai sahabat, ya. Kemudian hadis ini oleh sebagian ulama, ya, disebut sebagai hadis mauquf. Apa artinya? Dia tidak sampai kepada Nabi. Ini hanya perbuatan Alqamah dan Aswad. Jadi di sini menjelaskan imamnya bukan Nabi, ada sahabat yang lain, makmumnya Alqamah dan Aswad, gitu. Nah, ketika Alqamah dan Aswad ini berdiri antara imam tadi, dibiarkan, ya, tidak seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka hadis yang kedua ini dinilai hanya mauquf. Hadis ini tidak sampai kepada Rasulullah, hanya perbuatan sahabat. Tapi bukan berarti perbuatan sahabat itu kemudian salah, tidak. Karena sahabat ini nggak mungkin dia berbuat tanpa ada ilmu dari Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, sebagian menilai hadis yang kedua itu hanya mauquf, hadis sampai sahabat saja. Tapi faqama wa ba'duhum, sebagian yang lain berpendapat was-shahih, sahih annahu mauquf. Meskipun mauquf, dia hadis sahih karena ini perilaku sahabat. Jadi begini Pak, ini bicara tentang hadis sunnah, ya. Definisi sunnah itu begini Pak. Sunnah itu adalah, yang pertama definisinya adalah perbuatan, ucapan, dan persetujuan Nabi. Itu sunnah. Jadi ada sunnah hukum sunnah, ada sunnah perilaku Nabi. Harus dibedakan nih. Nah, sunnah yang perilaku Nabi sama dengan hadis. Hadis dan sunnah sama. Tapi hukum sunnah itu al-ahkamul khamsah. Ada sunnah, ada makruh, ada haram, ya, ada mubah. Nah, itu harus dibedakan. Sunnah yang mana nih? Sunnah yang perilaku Nabi, definisinya semua ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Nah, kalau persetujuan berarti bukan Nabi yang melakukan. Jadi sahabat
Nabi membiarkan. Perbuatan yang kedua tadi yang dilakukan oleh sahabat, Nabi setuju, nggak ditegur, karena kalau udah salah pasti ditegur, ya diluruskan oleh Nabi langsung. Tapi ini nggak ada, makanya mauquf tadi. Nabi setuju. Biasanya ini termasuk sunnah juga. Sekali lagi, sunnah adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi terkait dengan amalan ibadah. Baik, sampai di situ ini terkait dengan laki-laki. Bicara tentang sholat berjamaah laki-laki, 1 orang, 2 orang, dan 3 orang. Nah, kalau lebih banyak udah pasti 3 orang di belakang. Nah, bagaimana dengan perempuan? Nah, ini Bu, nggak usah ini. Nah, ya. Khusus perempuan diatur juga. Wa amma anna sunnatal mar'atu, adapun sunnahnya bagi wanita, antakifa khalfar rajul awir rijal ingkana hunalika rajulun siwal imam. Nah, apa maknanya itu? Jika seorang wanita, di mana dia? Antakifa khalfar rajul. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ini kalau beribadah dengan suaminya di rumah, posisi ibu di belakang. Kalau ada anak laki-laki, ada anak laki-laki 2 biji atau 3 biji atau 1. Kalau 1 kan cuman 2 biji ya. Kalau 1 kan sebelah kanan nih. Di mana ibu? Ibu di belakang makmum tadi, anaknya tadi. Jadi lurus dengan makmumnya tadi sebelah kanan tadi. Bukan di belakang bapak. Ini kalau 1. Ya. Makanya di sini bahasanya antakifa khalfar rajul, berarti 1 orang. Awir rijal, atau beberapa orang. Kayak kita ini. Udah bener nih. Di belakang kita, ya, di belakang kita, karena memang kita posisinya memang, bagaimana nanti yang sebelah kanan, kan ada yang disekat sebelah kanan tuh ya, ya, bukan tidak boleh, tapi sunnahnya di belakang, gitu. Aturannya begitu, yang lebih pas, gitu. Tapi nanti jangan setelah kajian ini kemudian ada di kanan, kemudian karena harus dipaksakan memang ada di sebelah kanan, ya nggak begitu juga, gitu. Ini kan sunnah, aturan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jadi tahu, oh kalau gitu apa yang sudah dilakukan oleh pengurus ini, ibu diletakkan di belakang, udah benar dalam sholat, sudah benar. Karena memang begitu. Jadi di belakang laki-laki, baik 1 tadi, awir rijal, ingkana hunalika rajulun siwal imam. Jika ada laki-laki lain, imam makmum lain selain imam, jadi di belakang imam, di belakang makmum tadi. Au khalfal imam in kanat wahdaha. Nah, atau langsung di belakang imam, suami kita memang berdua loh, pengantin baru terus, ya nggak nongol-nongol yang lain misalnya. Nah, bagaimana? Kita di belakang bapak langsung, di belakang suami, bukan di sebelah kanan tadi seperti laki-laki. Nah, ini di sini au khalfal imam, atau di belakang langsung imam, in kanat wahdaha, jika dia cuma sendiri. Di prakteknya ini imam, bapak, suami kita langsung, atau mungkin anak kita, bapak nggak ada, jadi makmum langsung di belakangnya, bukan di kanannya. Itu kalau 1. Kalau anaknya 2, yang 1 sebelah kanan, ibunya di belakang makmum tadi, persis di sebelah, bukan di imamnya. Kalau di belakang imam tadi, kalau sendiri. Jelas Ibu ya? Jelas Bapak ya? Iya. Sebelah tadi kalau makmum laki, kalau imamnya cuman hanya kita berjamaah dengan ibu sendiri di belakang. Bukan, di belakang langsung. Tapi ketika ada makmum yang lain 1 orang, ya kan sebelah kanan tadi laki-laki, kita di belakang ibunya atau perempuan itu, adiknya perempuan itu langsung di belakang makmum yang 1 tadi, bukan di belakang imam. Nah, itu sunnahnya. Makanya di sini wa amma anna sunnatal mar'ah,
Adapun sunnahnya bagi wanita ketika berjamaah, kan begitu bahasanya ya, antakifa khalfar rajul awir rijal. Nah, ini kalau bahasa Arab ini harus tahu. Nah, ini ada mufrad, ada jamak. Nah, jamak itu macam-macam, Pak. Nah, kita belajar di pesantren dulu, Masya Allah kita harus hafal itu. Ada jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, ya, ada jamak-jamak itu ya. Kayak misalnya jamak taksir itu yang tidak menurut aturan tuh, Pak. Masjid, masajid, ya, baitun, buyutun, ya, baitun rumah satu, buyutun banyak. Jadi kalau buyut itu sudah beranak pinak dia. Masjid, masjidun satu, masajid, rojulun laki-laki satu, rijalun, itu namanya jamak taksir. Nah, kalau jamak mudzakkar salim ini yang menunjukkan makna bagi laki-laki, muslimun, muslimuna, muslimina, ya. Jamak muannas salim menunjukkan makna perempuan banyak, mukminun atau mukminat, mukminatun, mukminuna, mukminina, jamak mudzakkar salim. Kalau sudah mukminatun itu sudah jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Ada tambahan alif dan ta, ya, mukminun, mukminat, itu biasanya yang mana. Wah, itu bahasanya panjang banget, harus nyantri 3-5 tahun harus tahu bahasa Arab itu. Jadi nanti menerjemahkannya tidak salah, menerjemahkan memaknainya tidak salah. Rojulun, rijalun beda, ya, laki-laki satu, laki-laki banyak. Makanya memang diperlukan pemahaman bahasa Arab yang tidak hanya sekedar terjemah, ya, untuk memaknai kitab gundul. Baik, kita lanjutkan. Fala a'lamu fi dzalika khilafan li subuti dzalika min hadis Anas. Saya tidak mengetahui, kata Ibnu Rushd, fi dzalika khilafan, terkait dengan tata cara jamaah seorang perempuan ada ikhtilaf. Nggak ada yang bantah, Pak, nggak ada pendapat yang lain. Li subuti dzalika min hadis Anas, karena adanya dasar ketetapan dari hadis Anas alladzi kharrajahul Bukhari. Nah, ini jadi tata cara jamaah seorang wanita, kalau ada wanitanya di situ, hadisnya sahih karena dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya mana? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kena annan nabiyya, bukan annan nabi, annan nabiyyu. Dia nggak ada protes. Ini di sini nggak ada harokat, Pak. Tapi an, di situ ada an, maka tansibul isma wa tarfaul khobar, gitu kode apa kaidahnya. Ya, di situ kenapa an nabiyya itu harus di fathah? Karena alamatun nasbi, ya, mufrad di sini al fathah. Anan nabi, anan nabiyya, nggak boleh anan nabiyyu. Nanti orang Arab ketawa, gitu. Sama dengan kalau kita ngomong bahasa Indonesia salah, Bu. Orang Arab paham, dan tidak semua orang Arab ngerti tata bahasa Arab. Kan ada orang Arab yang cuma pintar ngomong gitu, tapi omongannya itu kadang-kadang sesuai dengan tata bahasanya, sama kayak kita ngomong bahasa Indonesia aja, Pak. Ya kan, kadang-kadang orang paham tapi secara susunan bahasa nggak bener gitu. Sama juga seperti itu gitu. Baik. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bih wa bi ummi aw khalatih. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan beliau wa bi ummihi. Nah, ibu di sini bukan ibu kandungnya. Jadi semacam ibu Halimatus Sa'diyah, ibu susuan tuh. Jadi di sini sebuah au kholatihi, atau saudara kholatih, itu saudara perempuan. Qala fa aqamani an yamini. Dia pernah mengatakan, aku berdiri di sebelah kanan Rasul, ya. Wa aqamal mar'ah khalfana. Jadi di sini menceritakan hadis Anas yang mengetahui ketika itu beliau berjamaah dengan wanita. Jadi boleh jadi ini ibu susuannya dan saudara perempuannya. Ketika itu wa aqamani an yamini. Dia mengatakan bahwa si siapa nih? Anas, dia menceritakan. Anas ini kan pembantu Rasul, Anas bin Malik ini. Jadi tahu keseharian ya.
Beliau ikut Nabi 10 tahun, Pak. Jadi itu dia menceritakan Nabi tidak pernah mencela apa yang dilakukan oleh Anas. Dia cerita begitu akhlak Nabi ya. 10 tahun, Bu, kira-kira kita, Bu, Rasulullah tidak pernah mencela atau menyalahkan apa yang dilakukan oleh Anas. Ya, kalau udah pembantunya sehari-hari bersama Rasul menceritakan seperti itu, ya betapa akhlak Rasulullah ya, kita tidak bisa membayangkan begitu. Jadi dia menceritakan, aku pernah berjamaah kepada Nabi dan di saat itu ada ibunya, bukan ibu kandungnya karena ibu kandungnya sudah meninggal ya, ibu susuan boleh jadi, ibu susuannya beliau. Kemudian saudara bibi khalatih itu bibi. Qala faqamani an yamini, dan aku mengatakan aku berdiri di sebelah kanan Nabi. Wa qamal mar'ah khalfana, dan 2 orang perempuan itu berada di belakangku, kata Anas. Ya, hadis ini walladzi kharrajahu an Wa'id Malik annahu qala fasafaftu anna wal yatim wa ra'ahu alaihi salatu wassalam wal ajuz min wara'ina. Begitu juga ada hadis yang lain menceritakan bahwa sofku, dan ada seorang yatim di belakang alaihi salatu wassalam, wal ajuzu min waraina, dan orang-orang tua berada di belakang kami. Nah, itu tata cara, dan ini aturan yang disepakati oleh para rasul, disepakati oleh para hadis, ahli hadis, para ulama terkait dengan tata cara berjamaah seorang kalau ada perempuan. Jadi perempuan di belakang laki-laki. Jadi nanti tidak boleh kemudian jamaah kemudian laki-lakinya di situ. Wa sunnatul wahidi indal jum' ayyaqifa ayyaminil imam li hadis Ibnu Abbas. Dan ada sunat lagi dari jumhur ulama di mana dia berada di sebelah kanan imam li hadis Ibnu Abbas khina bata inda Maimunah. Jadi di sini cerita juga ada seorang yang namanya Maimunah. Wa qala qaumun bal an yasari, ada yang mengatakan bahwa perempuan di sebelah kiri. Wala khilafa fi annal mar'ah al wahidah tusalli khalfal imam, dan tidak ada yang membantah, tidak ada perbedaan pendapat. La khilafa fi annal mar'ah al wahidah, seorang perempuan yang hanya satu, tusalliya khalfal imam, dia sholat di belakang imam langsung. Jadi kalau anak kita udah pintar dari pesantren jadi imam, langsung di belakangnya gitu. Ya. Wa annaha in kanat ma'ar rajul shallar rajul ila janibil imam. Jika di situ ada seorang laki-laki, shallar rajul ila janibil imam, maka jika ada laki-laki, maka laki-laki itu di samping imam sebelah kanan. Wal mar'atu khalfahu, dan perempuannya di belakang laki-laki tadi, ya kan? Jadi begini posisinya nih, ini imam, ini laki-laki satu, nanti ibu yang perempuan adik-adiknya langsung berjajar di barisan di belakang ini nih, langsung di belakang, bukan di belakang imam langsung, tapi di belakang makmum yang hanya satu tadi, laki-laki itu langsung. Nah kalau lebih dari satu kan, itu boleh langsung di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Itu persoalan yang terkait tata cara berjamaah kita, ya. Insya Allah dibuka pertanyaan saja nanti mana yang belum paham. Ini jadi kita harus mengetahui yang disepakati, yang ikhtilaf. Jadi kalau udah ikhtilaf, Bapak harus legowo kalau ada pendapat yang lain. Nah ini kadang-kadang kalau ikhtilaf masing-masing cuman taunya ngaji cuman satu, jalan satu itu, kemudian dia ngotot padahal ada jalan lain. Kalau mau ke mana nih, Masjid Al-Hikmah ini, kalau nggak di portal jalannya banyak Pak ya? Banyak ya. Ada kalau dari Ittihadul Muhajirin misalnya. Terus kemudian orang ngotot pokoknya ke itu hanya lewat sini. Nah, itu salah Pak. Jadi kalau ada orang ngotot padahal itu ikhtilaf, ya, ada perbedaan pendapat, ya Bapak bisa tahu sendiri gitu, bahwa orang yang model begini ini ilmunya udah lengkap atau belum. Bukan tidak berilmu, dia sudah berilmu, cuman satu jalur saja. Ya, ibarat jalan tadi menuju ke sini, dia hanya pakai jalan tadi. Alasannya kan di portal semua. Padahal kalau tidak di portal, ada jalan yang lain bisa menuju ke sini. Ini sama dengan ini, Pak. Kajian itu.
Jadi semakin orang mengkaji, membaca, mengetahui, maka disinilah sebenarnya orang berilmu itu kemudian menjadi arif, Pak, bijak. Yang nggak bijak itu yang ngotot-ngotot itu, Pak, maaf aja, nah itu biasanya bacaannya kurang, pengalamannya masih ya seperti jalan tadi, pengalamannya dia cuma lewat tadi pos penjagaan belok kanan sini doang, padahal kalau nggak di portal ada jalan yang lain. Jadi kajian saya ini hanya ingin yang paling penting adalah membekali kita, memperbanyak ilmu, memperbanyak pengetahuan, memperbanyak pengalaman. Kalau toh itu berbeda dengan kita berhusnudzon, arif bijaksana, tidak kemudian wah jeblok itu nggak sunnah, itu bid'ah, itu ini lah itu. Nah sekarang ini lagi kadang-kadang udah dari dulu lagi marak seperti itu. Ada kunut nggak kunut, pakai bismillah nggak pakai bismillah jadi masalah. Padahal nanti kita kaji itu memang adanya begitu. Wah, itu yang saya maksud ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kalau mungkin ada pertanyaan, masih ada 10 menit sampai jam 6. Monggo, silahkan Pak. Pak, kalau masalah ya. Mana dulu? Ini sebelah kanan dulu. Ya, silahkan Pak. Kalau masalah amin buat perempuan gitu. Ya. Amin. Amin. Ya. Ya. Buat perempuan itu boleh dijahatkan, disuarakan atau tak perlu. Amin itu sendiri boleh, Pak. Amin itu sendiri boleh. Boleh amin langsung, ya. Hanya itu termasuk adalah muhim. Oh, tidak. Tidak masuk boleh. Boleh keras, boleh jahar, boleh tidak bersuara. Ya. Ya. Silakan, Pak. Ya. Kalau kadang-kadang kan soal di tempat wisata itu banyak, Pak. Tempatnya kan sempit. Ya. Kemudian terpaksa imam itu kayak sholat biasa, Pak. Ya. Di sholat apa? Orang depan sedikit, tapi di sini makmumnya banyak. Itu gimana, Pak? Karena tempatnya kan 6 orang. Ya. Ya terpaksa imamnya depan, Pak. Ya. Tetapi cuma di sedikit. Ya, karena posisi boleh saja. Iya tadi sunnahnya tadi yang pas tadi. Ini kan situasi normal, Pak. Bicara begini adalah situasi normal. Jadi sama dengan sholat kita berjamaah. Kalau normal kan kalau yang 4, ya. Kalau yang 3 nggak boleh itu di. Tapi dalam situasi kita nggak normal, dalam perjalanan atau dalam situasi masyaqqah, ada kesulitan, itu boleh diringkas jadi 2. Nah, itu ada dasarnya. Termasuk ketika sholat khauf. Khauf itu sholat yang khauf itu kan khawatir, ketakutan, mengancam jiwa kita. Itu cuma 1 rakaat, Pak, sholatnya. Ya. Jadi yang saya bicarakan tadi adalah dalam situasi normal, memang kosong, hanya 2 orang itu misalnya, nah posisinya seperti itu. Nah bagaimana ketika kita sholat berjamaah, kan ada yang kurang tuh. Ya, ada yang kurang ya. Dia datang, imam sudah dapat rakaat. Kita boleh pilih. Dari sekian orang yang nambahkan yang kurang tadi kan bukan hanya 1 orang ya. Kita boleh pilih makmum yang mana. Nah biasanya kita memilih yang sudah ada jamaahnya di belakang. Nah dalam posisi seperti itu, nah itu kemudian al-makan tempat itu tidak terlalu pengaruh, Pak. Tidak seperti yang normal tadi, sunnahnya tadi. Nah, dalam situasi seperti itu maka di sini kaidah usul, kaidah fikih berlaku. Ya. Al illah, ya al hukmu yadurru ma'al illah. Hukum itu kemudian dibentuk karena ada sesuatu. Nah kalau posisi mau di kanan itu nggak mungkin, karena di sini belum geser juga, belum pergi, sementara dia nambahkan, dia langsung di belakang saja, langsung di belakang, kemudian ada 2-3 orang kemudian berderet. Atau kalau tadi kita mau pengen berjamaah dengan orang di samping kita, sementara kita nanti ada jamaah yang lain yang sudah ikut dengan ini gitu, kita mundur saja, menyesuaikan. Jadi maju mundur itu tidak membatalkan ya, Pak ya. Ya nanti ini kalau Syafi'iyah saja gerak-gerak yang sengaja sampai 3 kali itu. Nabi itu pernah juga meludah, pernah juga memukul, pernah juga tadi Nabi mendorong tadi. Kan gerakan berapa gerakan tuh?
Tadi mendorong yang pertama tadi, kemudian apa? Memutar dari kiri ke kanan, kemudian setelah ada 2 orang kemudian didorong. Tadi berapa gerakan Nabi itu? Jadi ini kadang-kadang hukum Imam Syafi'i itu sangat hati-hati. Jangan sampai ada gerakan-gerakan yang tidak berguna. Jadi gerakan-gerakan yang disengaja dan tidak ada manfaatnya memang bisa membatalkan. Tapi Nabi tadi kan ada maksudnya. Ada maksudnya, mengajarkan. Nabi ini kan mengajarkan perilaku sebagaimana ucapan beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Jamaahnya gimana Nabi? Seperti itu. Jangan seperti kita orang Jawa nih di sono sering ngotot gitu. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli bukan diartikan salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, tapi dimaknain salah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Akhirnya usolli harus dibunyikan gitu, munio usolli. Ya, itu kan jadi salah paham lagi. Bahasa Arab diartikan bahasa Jawa. Nah, ini akhirnya ngotot. Itu cuma candaan aja, candaan. Jadi kadang-kadang, kenapa kamu ngomong usolli? Ya kan hadisnya begitu katanya. Orang Jawa ngomong. Hadisnya gimana? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Munio. Kalau munio itu kan ucapkan usolli bukan itu sih itu apa bercanda itu. Jadi sholatlah kalian bagaimana aku sholat, bagaimana aku mengajarkan sholat, bagaimana kamu melihat aku sholat. Paham ya? Saya kira itu Pak ya. Jadi ya monggo. Kalau ini sholat berjamaah yang laki perempuan tapi bukan murid. Ya. Nanti dalam satu ruangan. Ya. Boleh. Ya seperti itu tadi. Boleh. Seperti itu tadi. Tata caranya seperti itu. Ya, boleh. Tadi disampaikan di awal bahwasanya sudah cukup nama sepakat kalau ada 2 misalnya ada nama makmum, si makmum ini berdiri sejajar dengan Ya. saya itu kan kalau dulunya Ya. bagaimana kalau baik sang imam maupun makmum ini perempuan, Ya. apakah modelnya seperti itu atau ada caranya? Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini mungkin langsung kita aplikasi ya, terkait dengan masjid kita nih. Masjid kita ini kan alhamdulillah karena posisinya ini nggak benar-benar lurus dengan kita, sehingga kita bikin miring seperti ini yang insya Allah ini mungkin sudah sesuai dengan Ya. Yang jadi pertanyaan saya mungkin langsung, apakah posisi yang sudah kita tetapkan imam ini ya tentu imam di bagian makmumnya dengan posisi yang apa istilahnya ini kalau enggak benar-benar persis di tengahnya makmum gitu. Jadi maksudnya enggak persis tengah-tengah di depan makmum. Atau mungkin lebih ekstrimnya lagi, mihrab ini kan dibuat untuk tempatnya imam, kan gitu ya. Nah, karena ada beberapa hasil pendapat, kemudian kita imamnya ini posisinya kita keluarkan dari mihrab, karena sekali lagi posisi masjid kita enggak plus banget, lembut banget dengan posisinya. Oke. Baik. Di dalam kajian fikih itu ada yang kita sebut dalil itu ada 4 yang disepakati para ulama, sedangkan yang tidak disepakati itu ada 6. Yang pertama Al-Quran hadis, Al-Quran, As-Sunnah, ada ijma, ada qiyas. Ada 4 itu sepakat para ulama. Tapi ada istihsan, ada istishab ya. Nanti ada syar'un man qablana, kemudian sadu dzara'i. Jadi ada 6 lagi yang tidak disepakati. Tapi saya ingin bicara yang 4 ini. Nah, ketika Nabi tadi hadisnya itu menjelaskan tentang laki-laki semua ya. Kalau hadis tadi menjelaskan laki-laki semua dan tidak ada hadis yang menjelaskan tata cara perempuan. Nah, ketika kita kemudian para ulama mengambil dalil qiyas, maka kemudian bagi perempuan yang memang dia 2 orang seperti laki-laki, dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Dikiaskan kepada laki-laki yang berjamaah dalam posisi 2 orang. Jadi kalau dicari dalil hadisnya nggak ada, karena qiyas itu
menyamakan sesuatu yang sudah ada hukumnya kepada yang tidak ada hukumnya. Bu, kalau kias ini nggak dipakai, betapa sulitnya untuk menentukan hukum. Masalah yang timbul setelah Nabi meninggal, ya, itu terus bermunculan. Sedangkan sunnah Al-Quran terbatas. Kalau dimaknai sebagaimana sunnah tadi Nabi sudah meninggal, sekarang ini yang namanya yang memabukkan bukan hanya yang berupa cairan, ada yang asap, ada yang kemudian morfin atau apa itu hukumnya sulit untuk dicari kalau nggak pakai kias, ya. Jadi kalau hanya materinya harus sama itu agak sulit. Tapi di sini ada unsur, ada nggak unsur memabukkan di situ? Mau cair, mau berupa asap, atau mau cuman berupa bubuk atau macam-macam itu, di situ ada unsur yang menjadikan orang itu lalai, menjadikan orang itu mabok, maka itu hukumnya haram. Itu kias. Jadi saya ingin sampaikan dalilnya kias, bahwa seorang wanita kalau hanya berdua, dia berjamaah seperti laki-laki tadi sebelah kanan. Dalilnya kias, nggak ada dalil sunnah, nggak ada. Dalil sunnahnya hadisnya cuma laki-laki, gitu aja. Nah, masalah kiblat ini begini Pak. Jadi masalah kiblat ini kenapa kita ini yang berada jauh di sana, penentuan kiblat ini sendiri yang kita sebut dengan Masjidil Haram. Itu kata Masjidil Haram itu ada yang mengartikan itu Ka'bahnya, itu ada yang sampai masjidnya, ada yang lebih luas lagi tanah haram. Gitu. Jadi untuk menentukan kita yang jauh ini, itu memang ulama ikhtilaf. Apakah harus lurus kita kompas kita dengan Ka'bah yang tentu lebih sempit, yang hanya ukurannya berapa itu, sehingga kemudian sab itu harus begitu, yang kemudian di kantor-kantor yang sering diturunkan itu seperti itu, atau yang namanya kiblah di situ masjid yang tentu lebih luas Pak, Masjidil Haram ya, lebih luas daripada Ka'bah tadi. Nah di sini, atau tanah haram yang lebih luas lagi, sehingga ada perbedaan itu. Maka ulama sebenarnya bijak dalam menentukan itu. Memang sih kadang-kadang kalau memang tarik di benang, ya agak sulit rasanya begitu ditarik lurus itu dengan apa, sekarang ini ada peralatan canggih ya, mungkin dengan apa namanya kompas atau dengan laser atau dengan apa, itu kan jaraknya kalau mungkin dekat, ini kan jauhnya minta ampun. Tapi dengan dengan teknologi sekarang memang yang lebih afdol, saya lebih cenderung memang karena ada sini masyaqqah, kesulitan ya, saya lebih pendapat yang luas Pak, yaitu pendapat tanah haram. Jadi kata apa namanya rumah Allah di situ itu maknanya tadi Ka'bah, masjid, tanah haram, kandungannya itu. Jadi yang mengambil tanah haram tadi agak luas Pak, nggak terlalu saklek. Nah tapi kalau yang mengambil Ka'bah atau masjid tadi memang agak saklek. Nanti satu ketika saya bacakan hadis-hadisnya itu terkait dengan terkait dengan kiblat ya, tentang kiblat itu nanti Al-Quran itu dijelaskan beberapa makna yang memberi makna yang tiga tadi, maknanya Ka'bah, maknanya masjid, maknanya tanah haram, dan itu memang dipahami oleh para ulama segera itu. Ya. Terus nyambung tadi, ya. Posisi imam seperti apa? Ya, posisi imam ya tadi, kalau memang Ka'bah dan sudah diatur dan sudah diukur bahwa itu yang tepat, ya agak miring. Kalau misalkan seperti ini agak miring ya, jadi mengikuti yang seperti apa. Tapi kalau tadi dipahami karena ini ikhtilaf tadi dari makna kiblat ya, makna kiblat ini ikhtilaf Pak. Apakah kita mesti lurus ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram atau ke tanah haram? Memang ikhtilaf Pak, memang ikhtilaf. Jadi kalau seperti ini kita menganggap bahwa ini yang jadi kiblat itu kiblat kita Ka'bah di situ. Nah itu juga agak sulit juga untuk memastikan itu, walaupun teknologi itu kan juga ada error Pak.
Ya ada error berapa derajat, ada error, tidak ada yang sempurna dalam teknologi itu. Jadi intinya begini, saya mengatakan bahwa Allah sendiri kan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Itu intinya. Yang kedua, bukan wajah menghadap ke barat atau ke timur. Allah itu kan nah cuman aturan fikihnya seperti itu, maka kita usahakan seperti itu. Saya kira itu ya. Jadi tidak perlu harus sulit, harus dipersulit seperti itu, karena pada akhirnya inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi nggak mesti harus ngotot seperti itu. Saya kira itu. Makasih. Ustaz, kalau di Masjidil Haram, mengapa imam jamaah selalu berada di depan batu hitam? Di depan di Ka'bah aja di depan batu hitam. Ya, sebenarnya di daerah. Oh ya. Ya itu kan sebenarnya makam Ibrahim kan masuk ke Ka'bah, Pak. Jadi itu masuk ke Ka'bah itu karena ada perluasan. Ya, biasanya kalau kita melihat sana itu Salafi, seringkali diinikan kepada Rasul, termasuk sampai kepada mihrabnya tadi. Jadi letak ini kadang-kadang napak tilas gitu. Jadi saking hati-hatinya mereka itu melanjutkan misalnya seperti mimbar Rasul ya, bainal mimbar, antara rumah beliau dengan mimbar itu kan raudhatun min riyadil jannah ya, kita sebut dengan itu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya ittiba saja. Jadi mereka itu kalau dalam hal kita ini, kalau bisa yang sempurna, kenapa yang hanya ecek-ecek gitu? Yang berkualitas, kenapa kita yang hanya biasa-biasa saja gitu? Jadi kita sholat ada tempat-tempat mustajabah, ada tempat-tempat yang lebih afdol misalnya ya, maka itu yang kita kejar. Ngapain sih kita harus gitu ya? Nabi sendiri mengatakan sholat di Masjid Kuning ini 1000 lebih baik daripada masjid-masjid yang lain misalnya. Itu yang mengatakan Nabi, artinya pahalanya lebih besar. Sholat Jumat, hari Jumat berbeda dengan hari yang lain, beramal di hari yang sudah disampaikan. Jadi inti kuncinya ilmu, Pak. Jadi ilmulah yang kemudian menjadikan amal ibadah itu berkualitas atau tidak, itu tergantung ilmu. Bapak jadi mekanik bengkel puluhan tahun, ilmunya udah luar biasa, dengan hanya teori saja prakteknya kurang, kira-kira milih yang mana? Yang sudah puluhan tahun dong, yang dia sudah memahami tentang itu gitu. Jadi itu Pak, analoginya begitu. Jadi menurut saya yang menyebabkan kenapa kita ibadah itu lebih berkualitas, karena insya Allah ibadah yang kita lakukan itu memang berdasarkan ilmu, insya Allah itu punya nilai tersendiri. Makanya la yastawil, tidak sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, berbeda. Kualitas ibadahnya, pahalanya juga berbeda. Makanya kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman ya, walladhina utul ilma, yang orang diberikan ilmu, darajat, beberapa derajat. Saya kira itu ya, bisa dipahami Pak ya, monggo. Jadi apa ya, kadang-kadang di hati kita kalau di situ, kenapa kita berebut di raudhah sih, kan gitu ya. Kalau Nabi tidak mengatakan itu, ngapain kita akan begitu? Nggak akan itu loh. Jadi karena Rasulullah mengatakan, dan orang yang memang terjamin maksum dan itu, kenapa kita karena sholat di situ, berzikir tentu lebih afdal daripada tempat yang lain. Nah, kalau udah taman surga bagaimana? Nah, makanya kita berebut di situ. Padahal di tempat lain, coba kalau kita memang nggak berilmu, ngapain sih berebut-rebut kayak gitu? Seakan-akan kita bener gitu. Padahal dia ngomong begitu itu nggak ada ilmunya. Kenapa orang berebut? Dia tahu ilmunya. Bahwa sholat di situ, zikir di situ lebih afdal daripada tempat yang lain. Kan begitu Pak ya? Sama dengan kita sholat sendiri berjamaah. Sholat sendiri cuma sekian, berjamaah sekian. Yang ngerti berebut dia berjamaah. Masih ingat cerita seorang sahabat Sya'ban yang 3 kilo, 3 jam dia berangkat ke masjid, meninggal dunia, dia rajin, sakaratul mautnya nyesel Pak.
Aduh, andai kan jauh. Rumahnya itu 3 jam Pak dia jalan. Kira-kira kalau ke Al-Hikmah ini rumahnya di mana? Gitu, jalan kaki. Andai kan jauh. Rumahnya jauh. Nabi itu 3 jam baru ketemu. Sa'ban, namanya Sa'ban, itu sahabat Nabi yang rajin. Subuh itu sudah ada di pojok. 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Itu 3 jam Pak perjalanannya. Ketika meninggal, pahalanya begitu banyak, dia nyesel. Aduh, kalau lebih jauh lagi rumahku. Yang kedua apa? Andai kan baru. Satu ketika dia keluar musim dingin, melihatin gembel kedinginan, dia pakai baju lebih dari satu kayak saya begini. Nah, ini yang luar lebih bagus nih. Kebetulan si Sa'ban itu yang luar agak sudah lama gitu, yang ini baru. Dikasih itu yang luar itu. Diperlihatkan oleh Allah tuh. Aduh, andai kan yang dalam yang saya kasih. Dan yang terakhir, dia pulang ke rumah lapar, cuman di piring cuman ada roti sepotong. Ketok-ketok pintu, ada si miskin minta sedekah, lapar katanya. Akhirnya roti yang separuh tadi diparuh, dikasihkan tadi, yang satu dimakan, diperlihatkan oleh Allah. Aduh, kalau tahu begini, gua kasih semuanya. Jadi sebenarnya Pak, ini kan saya bilang begini, nanti ketika kita menghadap Allah itu semua amal ibadah kita diperlihatkan Pak. Dan yang berbuat baik pun saja menyesal. Bagaimana yang berbuat buruk? Analoginya begini, jadi satu ketika kita diajak jalan-jalan, taulah di dunia ini, di satu tempat yang asing bagi kita, gelap, iman ini gelap Pak. Kita disuruh hanya dikasih sampein ke pimpinan rombongan gitulah. Kita satu tempat silakan Anda, nanti kita ke satu tempat yang sama sekali belum kita kenal, ini gelap tempatnya ini, silahkan aja kalian masing-masing kalau menemukan sesuatu silahkan, kalau mau yang bawa atau tidak, ini udah sampaikan. Dalam perjalanan itu udah sampai di tempat itu kan masing-masing kesandung, ada batu ambil gitu, kantongin gitu. Lumayan buat kenang-kenangan. Nanti ini kan gelap nggak kelihatan batu ini apa, ini nggak tahu kan. Tapi masing-masing orang itu kan nggak semua berpikiran seperti itu. Ada yang kalau gitu saya siap karung aja nanti. Ada yang siap karung, ada. Begitu nanti di tempat terang. Artinya apa? Ketika kita nanti dipertunjukkan semua amal ibadah kita, yang beramal saja baik itu menyesal Pak. Seperti tadi si Sa'ban tadi menyesal. Bagaimana yang berbuat buruk gitu. Jadi kegelapan ini adalah iman kita. Jadi iman kita inilah yang menyebabkan kenapa kita rajin, kenapa kita semangat, kita apa? Karena kita punya keyakinan bahwa semua amal ibadah kita akan kita lihat, akan dipertunjukkan. Tapi orang yang imannya barangkali tidak yakin kan santai-santai saja, gitu. Santai-santai saja apa gitu. Tapi bagi orang yang ini tahu, seperti sama dengan kita bekerja Pak. Begitu kita bekerja semangat apa, nanti hasilnya ini kan sama aja sebenarnya. Jadi itu contohnya bahwa yang bawa tadi kecil nyesel, waduh nggak taunya emas atau nggak taunya sesuatu yang berharga gitu. Kenapa kalau tahu aku bawa karung, kan begitu ya. Sama dengan ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima. Ya Allah, kalau begini tunda saja ya Allah. Laula akhartani, andaikan engkau menunda kematian, fa asaddaqa, mau akan bersedekah. Nyesel lah ya, Al-Qur'an tuh, surat Al-Munafiqun di akhir-akhir itu. Ya wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima. Allah tidak akan menunda kematian bagi seseorang. Ya udah, penyesalan tinggal penyesalan. Ketika penyesalan masih di dunia, insya Allah kita bisa. Nah, kalau sudah di akhirat, wallahu a'lam bishawab, kita. Saya kira itu Pak ya. Cukup? Ya. Ya, saya kira kita akhiri. Mohon maaf ini sebagai pertemuan pertama, insya Allah kita akan mulai dari wudhu kita, batal wudhu kita perbaiki, kita kita kompromikan apa yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai nggak? Kalau mungkin ada perbedaan, lanjut, karena memang khilaf, ya nggak ada masalah. Pakai bismillah monggo, tapi ada dalil. Jadi ada dalil, ada dasar, karena ibadah ini memang harus dengan ilmu, harus dengan dalil. Kalau nggak ada, kasihan. Ya kita capek doang, nggak ada pahalanya. Baik, mohon maaf ada kekurangan. Mari kita sama-sama, ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.